Indonesia tingkat Kota Makassar hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 dimulai. Wali Kota Makassar selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara, pasukan disiapkan. Tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha Kota Makassar memasuki tempat upacara. Tanda kehormatan Prasamya Karya Purna Nugraha. Tanda kehormatan Prasamya Karya Purna Nugraha adalah suatu tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada kepala daerah yang telah menunjukkan hasil karyanya, inovasi dan prestasi tertinggi selama 3 tahun secara berturut-turut dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mensukseskan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prasamya Purna Karya Nugraha yang berarti anugerah atas pekerjaan yang sangat baik untuk kepentingan seluruh golongan masyarakat diberikan dengan maksud untuk menumbuh kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan dan motivasi untuk meningkatkan dharma bakti kepada bangsa, negara dan masyarakat. Penghargaan tertinggi tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha pertama kali dianugerahkan kepada pemerintah Kota Makassar pada tahun 1974 yang lalu oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, atas upaya dan kerja keras pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto yang melakukan pembangunan secara berkesinambungan dan terukur. Akhirnya, pada tahun 2019, pemerintah Kota Makassar kembali dianugerahi tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 26/TK tahun 2019 tentang penganugerahan Prasamya Purna Karya Nugraha dan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bakti Nugraha. Pemerintah Kota Makassar akan terus bertekad dan konsisten untuk mendorong daerahnya agar lebih meningkatkan hasil karyanya berupa inovasi-inovasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Wali Kota Makassar, Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata! Tegak senjata! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
Lapor upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 tingkat Kota Makassar siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin Komandan Upacara. Kosong sanggur. Gerak. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri, henti. Gerak. Undangan dimohon berdiri. Lapor pengibaran Sang Merah Putih siap. Laksanakan. Laksanakan.
Jalan di tempat. Gerak. Hadap kanan, henti. Gerak. Langkah, tegap, maju. Jalan.
Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak!
Paskibraka Kota Makassar tahun 2022. Petugas pengibar bendera, pembawa baki Amirah Nahda Naila Putri, asal sekolah SMK Telkom Makassar, putri dari Bapak Haji Muhammad Irwan Nur SH dan Ibu Haja Nur Arisa. Pengerek bendera Andi Alfian Yaya Darman, asal sekolah SMA Negeri 21 Makassar, putra dari Bapak AKBP Purnawirawan Haji Andi Sudarman SHMM, Ibu Haja Andi Cahaya. Komandan kelompok. Hadap kiri, henti. Gerak. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kanan, henti. Gerak. Komandan kelompok Arimbawa Surya, asal sekolah SMA Negeri 7 Makassar, putra dari Bapak Iwayan Subur Arsana, Ibu Rinianti. Pembentang bendera Muhammad Fahri Akbar Abdullah, asal sekolah SMA Islam Atira 2 Makassar, putra dari Bapak Abdullah Najang SSI MAP PP dan Ibu Dr. Nurrahma Muhammad Amir. Komandan Pasukan Letnan II Baktiwira Utama Subandrio, Satuan Lanut Sultan Hasanuddin. Langkah tegap maju. Jalan. Formasi pengibar bendera tahun 2022
Formasi pengibaran berbentuk bando, patendre jaka, melambangkan representasi akan kehidupan yang cerah dan kokoh, di mana hal tersebut merupakan ciri khas dari masyarakat Bugis Makassar. Formasi ini selaras dengan semangat jiwa seorang paskibraka. Pasukan lepas sangkur. Lepas sangkur. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, hening cipta dimulai. Selesai. Pasukan pasang sangkur. Pasang sangkur. Tanda kebesaran buka. Hormat Sarjana. Gerak. Tegak senjata. Gerak. Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kota Makassar.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kepada Ketua DPRD Kota Makassar, kami silakan kembali ke tempat. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata! Rak! Negara senjata! Rak! Lepas sanggur! Rak! Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lapor. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Barisan istirahatkan. Barisan istirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat. Hidup! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa syukrilillah wal haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Makassar, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar beserta Ketua Ikawan Kota Makassar, yang saya hormati jajaran Forkompinda Kota Makassar bersama Ibu, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati dan kami sangat rindukan Wali Kota Makassar para periodenya. Di sini hadir bersama kita Anakda dari Bapak HM Deng Patompo. Di sini juga hadir bersama kita Bapak Insinyur Heri Iskandar. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi dan swasta, para raja se-Sulawesi Selatan yang sempat hadir, para pimpinan partai politik Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan lembaga vertikal tingkat Kota Makassar, para pimpinan bank, hotel, dan media Kota Makassar, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda Kota Makassar, para penyandang disabilitas Kota Makassar, para asisten staf ahli, Kepala SKPD Lingkup Pemkot Kota Makassar, para camat, lurah sekota Makassar, para orang tua paskibraka Kota Makassar, para masyarakat, dan seluruh penonton siaran langsung yang kami muliakan. Izinkan saya membacakan sambutan seragam Bapak Gubernur Sulawesi Selatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, sehingga alhamdulillah kita dapat melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini. Salawat dan taslim semoga senantiasa terkirim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi kita semua dalam menjalankan segenap aktivitas keseharian, termasuk dalam upaya mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kusuma bangsa yang rela mengorbankan jiwa dan raga untuk kemerdekaan yang kita rasakan hingga hari ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Sulawesi Selatan yang saya banggakan, momentum 77 tahun Indonesia merdeka
kita kembali diuji bagaimana kita memulihkan lebih cepat sektor kesehatan dan memulihkan lebih kuat sektor ekonomi yang merupakan semangat optimis, utamanya setelah kejadian luar biasa yaitu pandemi yang melanda Indonesia dan dunia selama 2 tahun ini. Patut kita syukuri berkat komitmen dan kerjasama dari seluruh pemerintah kabupaten kota, capaian vaksinasi Sulawesi Selatan untuk dosis 1 hingga Agustus mencapai 80,55% dan dosis 2 mencapai 60,05%. Dari 7.597.304 total masyarakat yang harus menerima vaksinasi. Dengan capaian vaksinasi ini, kehidupan kita berangsur pulih yang ditandai geliat pertumbuhan ekonomi yang menampakkan tren positif. Sepanjang 1 semester ekonomi kumulatif Sulawesi Selatan tumbuh 4,74%. Pada triwulan kedua, laju pertumbuhan Sulawesi Selatan mencapai 5,18%. Terjadi peningkatan dibandingkan triwulan pertama, yaitu 4,27% year on year. Jika dibandingkan triwulan sebelumnya, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 8,38% yang berkontribusi sebesar 3,2% terhadap pertumbuhan nasional. Pada periode Januari-Juli 2022, ekspor Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 57,17% dengan total nilai ekspor 1,329 miliar US dollar atau setara dengan 19,417 triliun rupiah dengan total volume ekspor sebesar 652,32 ribu ton. Tahun ini pula kita berhasil dengan capaian peningkatan 2 kali lipat realisasi investasi Sulsel dari 2,1 triliun di triwulan pertama menjadi 4,5 triliun pada triwulan kedua. Realisasi triwulan kedua berasal dari penanaman modal dalam negeri atau PMDM sebesar 3,26 triliun rupiah dan penanaman modal asing atau PMA sebesar 1,242 triliun rupiah. Investasi semester 1 2022 sebesar 6,646 triliun rupiah atau 74% dari target RPJMD sebesar 9 triliun. Sehingga mempengaruhi serapan tenaga kerja atau TKI pada semester 1 sebesar 4.519 orang dan tenaga kerja asing atau TKA sebesar 97 orang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Sulsel yang saya banggakan. Alhamdulillah, pemerintah Sulawesi Selatan berhasil meraih penghargaan 2 terbaik nasional kategori provinsi dalam kinerja terbaik penerapan standar pelayanan minimum atau SPM sebagai parameter keberhasilan pemerintah melayani rakyat setelah Provinsi Jawa Tengah dengan perbedaan skor hanya 1,24% sebagai tambahan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga meraih peringkat pertama dalam pencapaian penerapan SPM tertinggi di kawasan timur Indonesia. Selain keberhasilan dan penerapan SPM, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga berhasil menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang masuk kategori zona hijau dalam Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 2021. Hal ini menggambarkan terselenggaranya pengadaan barang dan jasa yang fair, transparan, akuntabel dan berkualitas dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berkaitan dengan penyelamatan aset daerah, dalam 1 tahun kita berhasil menertibkan 8,1 triliun rupiah aset diantaranya Tanah Almarkas, Gede Juang 45, 60 hektar tanah sawah di Batu Karopa Bulukumba sebagai upaya peningkatan potensi PAD serta memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Sulawesi Selatan secara umum. Tahun ini juga PT Vale telah menyerahkan Bandara Udara Sorowako yang sebelumnya dimiliki secara privat menjadi bandara penerbangan umum atau komersil. Bandara ini diharapkan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Luwu, utamanya dalam mendukung sektor pariwisata dan investasi
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di sekitarnya. Keberhasilan penertiban aset daerah tentu tidak lepas dari dukungan dan sinergitas Provinsi Pemprov Sulawesi Selatan bersama KPK, Kejaksaan, TNI Polri dan unsur terkait lainnya. Dalam bidang infrastruktur, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga berkomitmen melanjutkan berbagai proyek yang berpotensi terbengkalai seperti Masjid 99 Kubah, Rest Area Sidrap dan Jeneponto, pabrik benih jagung Pucak Maros. Kami berusaha agar uang rakyat yang digunakan untuk pembangunan berbagai sarana pelayanan masyarakat harus segera diselesaikan dan difungsikan untuk kepentingan rakyat. Tentu saja dengan pengecualian proyek-proyek yang belum memenuhi syarat administrasi atau masih bermasalah, terlebih dahulu akan kami evaluasi secara bertahap. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Sulawesi Selatan yang kami banggakan, capaian opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD pemerintah Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021 oleh BPK RI menjadi bukti terjalinnya sinergitas yang telah dibangun Pemprov Sulsel beserta jajarannya. Pencapaian ini tentunya membutuhkan tekad kuat dan tentunya tidak lepas dari sinergi kerjasama seluruh jajaran Pemprov Sulawesi Selatan. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan kerja optimalisasi kinerja di setiap OPD, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil memperoleh penghargaan diantaranya sebagai terbaik pertama anugerah meritokrasi kategori baik instansi pemerintah tingkat provinsi yang telah kami terima dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN. Juga penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN Award dalam rapat koordinasi nasional Rakornas BKD 2021 tanggal 1 Juli 2021. Di bidang recovery ekonomi, pemerintah Sulawesi Selatan menerima penghargaan Indonesian Award 2021 sebagai daerah terbaik kategori Economic Recovery dari Bank Indonesia. Penghargaan Ketenagakerjaan RI dalam penganugerahan produktivitas Paramakarya 2021 yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Penghargaan sebagai kategori pemerintahan daerah provinsi yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Pelaporan atau SIMEP Perlindungan Anak tahun 2021. Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya tingkat nasional dengan kategori tertinggi yaitu predikat mentor dari Kementerian P3A dalam bidang pengarus utamaan gender serta penghargaan lainnya yang turut mengharumkan nama Sulawesi Selatan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air warga Sulawesi Selatan yang kami banggakan, alhamdulillah dalam 1 tahun berproses jumlah desa mandiri meningkat dari 112 desa menjadi 235 desa. Desa maju naik dan meningkat dari 483 menjadi 786 desa. Sementara desa tertinggal turun drastis dari 268 desa menjadi 195 atau berkurang 73 desa yang masuk kategori tertinggal. Dan desa sangat tertinggal turun dari 38 desa menjadi 11 desa. Keberhasilan pembangunan berbasis desa ini merupakan usaha kolektif provinsi bersama dinas terkait, pemerintah kabupaten kota, dan para kepala desa sebagai ujung tombak Kementerian Desa. Kami juga optimis Sulsel akan menjadi hub untuk ibu kota negara baru Nusantara IKN karena kita overstock logistik dan pangan yang dapat mensuplai kebutuhan IKN, dan oleh karena itu Sulawesi Selatan telah menyiapkan diri sebagai langkah-langkah kita ke depan. Sebab IKN tentu akan berpotensi menguatkan ekonomi kawasan timur Indonesia termasuk kita di Sulawesi Selatan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Sulawesi Selatan yang saya banggakan, untuk mendukung berkeadilan dan sesuai target RPJMD 2018-2023, tahun ini pemerintah Sulawesi Selatan telah berhasil melaksanakan pembangunan infrastruktur pembangkit sektor perekonomian baik dengan dukungan pemerintah pusat maupun pembiayaan APBD dan bantuan keuangan daerah. Pembangunan jalan dan jembatan kami fokuskan pada jalan lalu lintas harian rata-rata atau LHR tinggi yang masuk dalam wilayah kewenangan. Alhamdulillah, kemantapan jalan meningkat dari 58% tahun 2018 menjadi 70,01% di tahun 2021.
dan ditargetkan 73% di tahun 2022. Untuk mendorong konektivitas pariwisata kawasan strategis lainnya, kami akan membangun jalan ruas Bua Luwu Toraja Utara, ruas Sakdan Batu Sitanduk Toraja Utara, dan ruas Takalasi Baru Bainange Lau Sopeng Parigi Bone Bungoro Pangkep. Proyek lainnya adalah pembangunan kereta api Makassar Parepare 142 km. Diharapkan sesuai target dapat dimanfaatkan tahun 2022-2023 mendatang. Hal ini tentu akan berpengaruh positif dalam perkembangan ekonomi daerah yang dilaluinya. Kementerian PUPR pun telah menyetujui lelang preservasi jalan nasional untuk ruas Maros dan Batas Bone sepanjang 31 km dengan pagu lelang tahun jamak 2022-2024 senilai 240 miliar. Dengan dikerjakannya jalan ini diharapkan memperlancar urat nadi perekonomian serta merupakan jalur distribusi barang dan jasa dari wilayah Maminasata menuju Bone dan Bosowasi ke Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun lalu Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo telah meresmikan 3 bendungan. Bendungan Pasir Lorang di Wajo, kapasitas mengairi sawah 8.500 hektar. Bendungan Karaloe di Kabupaten Goa 7.000 hektar. Bendungan Pamukulu di Kabupaten Takalan 6.150 hektar. Tahun ini kita akan lanjutkan program Mandiri Benih yang menyasar 100.000 hektar lahan pertanian dengan bantuan benih unggul gratis. Benih yang dibagikan ke masyarakat, minim penggunaan bahan kimia dan penangkaran dilakukan di Sulawesi Selatan oleh instalasi kebun benih milik Pemprov kerjasama dengan para petani penangkar sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan petani 5-6 ton hektar per hektar menjadi 7-8 ton per hektar. Tak hanya benih padi, untuk mengembalikan kejayaan udang windu atau sito, pemerintah Sulawesi Selatan juga telah menyalurkan bantuan untuk kelompok budidaya guna mewujudkan pengembangan udang windu yang berbasis diseminasi dan kawasan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, warga Sulawesi Selatan yang saya banggakan, dalam mendukung sumber daya manusia atau SDM unggul, sepatutnya generasi bangsa dipersiapkan baik-baik, terutama menjauhkan dari risiko stunting, sebab stunting memiliki hubungan kausalitas yang erat dengan penyiapan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pengentasan stunting merupakan program nasional untuk menciptakan generasi emas yang didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai 14% prevalensi penurunan stunting di tahun 2022. Secara serius, pemerintah Sulawesi Selatan telah membentuk tim pendampingan gizi yang telah tersebar pada lokus stunting di masing-masing kabupaten dan kota. Melalui program prioritas aksi Stop Stunting, angka stunting di Sulawesi Selatan turun signifikan menjadi 9,08% sebelumnya, dan tahun 2018 stunting Sulawesi Selatan mencapai 35,6%, mengalami penurunan 30,5% di tahun 2019. Angka stunting bulan Februari 12,3%, menurun 11% di tahun 2022. Sementara itu, tahun 2021 bulan Februari angka stunting menurun 9,6%. Bulan Agustus turun menjadi 9,8%. Kalau tidak salah, Makassar hanya 4%. Komitmen membangun generasi unggul dilanjutkan melalui aksi Pasti Beraksi, penanganan anak tidak sekolah berbasis aksi kolaborasi. Program ini berhasil mengajak kembali anak putus sekolah sebanyak 14.700. Pasti Beraksi hadir sebagai salah satu solusi sehingga para pemangku kepentingan bisa bersatu menyusun rencana aksi hingga implementasi di lapangan dalam upaya mengembalikan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah di sekolah formal maupun non formal dengan mencegah anak berisiko putus sekolah agar tidak putus sekolah. Inovasi Pasti Beraksi menyediakan sistem pendataan berbasis data by name by address sehingga penanganan anak tidak sekolah atau ATS dapat lebih efektif melalui intervensi yang tepat dan sasaran penerima manfaat yang lebih akurat. Kolaborasi dilakukan dari hulu hilir sehingga tuntas melalui pemanfaatan data yang akurat
diharapkan mampu mengatasi ATS di Sulawesi Selatan. Bahkan UNICEF mengapresiasi Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama yang mengembangkan rencana aksi ATS dengan melibatkan TNI Polri sebagai aksi door to door mencapai anak tidak sekolah. Untuk tingkat SMA, tidak memiliki program Smart School, yaitu mendorong satu standar kualitas pembelajaran yang seragam di Sulawesi Selatan. Smart School menggabungkan pembelajaran online dan offline secara bersama-sama atau hybrid. Kami telah memilih 70 guru untuk mentransfer pengetahuan kepada siswa di Sulawesi Selatan, dan selanjutnya pendalaman secara offline oleh guru pendamping di kelas masing-masing. Smart School juga menyediakan aplikasi melalui fitur-fitur Learning Management System atau LMS yang lengkap seperti modul bahan belajar, tugas, kuis, video-video bank soal yang berisi trik-trik penyelesaian. Pemerintah Sulawesi Selatan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas mental spiritual melalui program literasi Al-Quran di sekolah dengan mengaji setiap Jumat untuk SMA, SMK, dan SLB. Selain itu, terdapat juga program karantina tahfiz yang telah berhasil mencetak 300 lulusan penghafal 30 juz Al-Quran, serta program Satu Desa Satu Tahfiz yang telah digalakkan 2019. Saudara-saudara sebangsa setanah air warga Sulawesi Selatan yang saya banggakan, bersama dengan hal ini dapat kami sampaikan penduduk miskin Sulawesi Selatan turun 0,15% pada masa 1 tahun. Penduduk miskin Sulawesi Selatan periode Maret 2021 berjumlah 8,78%, turun menjadi 8,63% pada Maret 2022. Sementara disparitas kemiskinan kota turun dari 12% menjadi 11,63%. Penurunan angka kemiskinan ini dipengaruhi beberapa faktor yang menunjukkan pertumbuhan positif. Di antaranya adalah menggeliatnya perkembangan ekonomi sosial masyarakat di berbagai lapangan usaha. Tingkat pengangguran terbuka TPT pada Februari 2022 turun 0,04% dibanding 2022. Demikian juga dengan presentasi pekerja setengah pengangguran tahun ini turun sebesar 1,14% dibanding tahun lalu. Selain itu, penurunan jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan juga dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan pertama 2022 tumbuh sebesar 4,24% year on year dibandingkan triwulan 1 2021. Pemprov Sulawesi Selatan juga memiliki MPP yang menjadi provinsi pertama dengan sistem online submission atau OSS dengan sistem integrasi data ke dalam pusat database nasional, sehingga data yang telah masuk dalam sistem akan tersimpan. MPP ini melayani 321 jenis perizinan dan non-perizinan di 23 OPD teknis. Hadirnya MPP ini diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui investor agar pelayanan publik benar-benar mudah, cepat, tidak berbelit-belit, tanpa pungli, sehingga akan berpengaruh pada kepercayaan investor dan kepuasan masyarakat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air warga Sulawesi Selatan yang saya banggakan, tentunya pembangunan Sulawesi Selatan ini perlu didukung dengan kualitas pelayanan publik prima dan optimal oleh setiap ASN yang merupakan ujung tombak pemerintah dalam merealisasi berbagai program pembangunan agar benar-benar berdampak pada masyarakat. Untuk itu, core value berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif harus dimiliki sebagai salah satu pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga diharapkan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional dalam melayani rakyat. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin tambahkan sebelum saya tutup, insya Allah habis setelah ini kita punya tradisi perayaan kemerdekaan khas yang insya Allah menjadi bahagian daripada memperkaya dan menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih semua pihak yang hingga hari ini bersatu padu, bahu-membahu, sama-sama kerja, sama-sama berjalan dan sama-sama menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, dan hingga hari ini alhamdulillah Makassar tumbuh dengan sangat baik dan Makassar hari ini menjadi bahagian dari percontohan nasional di segala bidang atau overall, dan insya Allah kita harus pertahankan
Kita harus terus bangun, kita harus terus bangkit, dan kita harus terus 2 kali tambah baik. Makassar untuk semua, semua untuk Indonesia. Terima kasih. Demikian yang kami dapat sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dalam semangat dan energi baru untuk Sulawesi Selatan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Siap! Ruk! Lagu Hari Merdeka. Undangan dimohon berdiri. Doa bersama dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi nikmah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami semua menyanjung-Mu dengan segala puja sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia, nikmat kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga rahmat, pertolongan dan berkah-Mu abadi menjelma, menyertai segenap kami bangsa Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Abadi, bangkitkanlah semangat juang seluruh anak negeri untuk membangun dan mengabdi Ibu Pertiwi, mempersembahkan karya dan mengukir prestasi, mengerahkan daya dan kemampuan membangun negeri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, kobarkan semangat juang yang tak pernah redup. Karuniakan kami kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Tumbuhkan kesadaran memelihara falsafah hidup. Semoga udara kemerdekaan senantiasa hirup. Ya Allah, Tuhan pelimpah berjuta rahmat.
kami memohon kepadamu bersama seluruh rakyat, segenap bangsa kami pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menyongsong cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus jaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaanmu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami. Ampuni dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Upacara berlangsung dengan sangat baik. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Gerak. Senjata. Gerak. Tanda kehormatan Prasamya Purna Karya Nugraha Kota Makassar meninggalkan tempat upacara.
Wali Kota Makassar selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar undangan. Pasukan dapat diistirahatkan. Istirahat. Dilawat. Gerak. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya persiapan penyerahan sertifikat. Kami undang dengan hormat untuk dapat mengambil tempat Kepala Badan Pertanahan Kota Makassar untuk dapat mengambil tempat. Kami undang dengan hormat Wali Kota Makassar untuk dapat mengambil tempat. Hadirin yang kami hormati, penyerahan sertifikat aset milik pemerintah Kota Makassar sebanyak 6 bidang berupa perluasan makam Pangeran Diponegoro sebanyak 2 bidang, posyandu 3 bidang, taman 1 bidang. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Siap. Gerak. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan pagelaran akbar perayaan khas HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Upacara Kota selesai. Makassar. Tiap komandan pasukan sesuaikan rencana. Pasukan. Untuk pasukan, pimpinan saya ambil alih. Siap! Ruk! Balik! Kanan! Ruk! Berturut-turut kembali ke daerah persiapan. Maju! Jalan!
Calon ditebus. Rok. Henti. Rok. Para komandan pasukan dapat mengambil alih pasukan. Cek. Cek. Disampaikan kepada seluruh pasukan untuk upacara penurunan bendera dilaksanakan pukul 16.00. Kami ulangi, untuk seluruh pasukan untuk upacara penurunan bendera dilaksanakan pada pukul 16.00. Terima kasih. Kepada tamu undangan, kami silakan untuk dapat menempati kursi yang telah diatur. Turun beberapa kali. Iya. Ini anggota DPR nggak naik? Silakan langsung naik, Dik. Ganti dulu. Ini nanti dong pulang ini kesat dulu deh. Bilang ada acara ya. Perlu kami sampaikan bahwa saat acara selanjutnya kita saksikan, Cek. tamu VVIP berada di lantai 2. Cek. 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 Mohon perhatian kepada para peserta obade, kami silakan untuk dapat mengambil tempat di pelataran Anjungan City of Makassar. Persiapan pembentangan bendera merah putih yang akan menyelimuti Anjungan Bugis Makassar. Baik, mohon izin pada masing-masing pasukan. Pada masing-masing pasukan untuk mempersiapkan barisannya masing-masing. Silakan kepada masing-masing komandan barisan untuk mempersiapkan barisannya masing-masing. Over kita dia. Tapi untuk kursi yang berada di patung Paraga untuk segera dipindahkan. Tapi teman-teman bagian umum yang ada di utara untuk membantu temannya yang ada di selatan. Tapi yang ada di selatan kursi dipindahkan di sekitaran patung Paraga. Bapak yang perintahkan, iya. Bapak minta, iya Bapak di atas. Saya nons bilang kayak atas nons, biasa nons. Kepada para master utara maupun para master selatan untuk mempersiapkan barisannya. Mohon izin
Sebelum kita menyaksikan bersama-sama pagelaran akbar perayaan khas HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Makassar, terlebih dahulu kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh tamu VVIP, mohon untuk dapat mengambil tempat untuk melakukan sesi foto bersama. Tapi yang di belakang tidak usah minta kursi yang berada di sisi selatan kita tarik masuk. Teman-teman bagian umum, masukkan ke belakang. Tapi kursi tak masukkan ke belakang karena menghalangi jalannya parade. Tapi mohon kepada yang berdiri di patung Paraga untuk dikosongkan. Patung Paraga yang ada di selatan mohon dikosongkan. Yang berada di karpet merah di patung Paraga untuk disongkan. Baik, saya kira untuk seluruh pasukan yang sudah disiapkan sudah berada di tempatnya masing-masing. Silakan kepada masing-masing komandan barisannya untuk merapikan barisannya. Jadi selain pertunjukan pembentangan bendera sebanyak 77 bendera, itu bersamaan dengan pertunjukan air mancur yang dipersembahkan oleh dari Dinas Pemadam Kebakaran. Yang berada di seputaran Anjungan Mandar. Jadi mohon untuk persiapannya juga pada tim air mancur yang berada di sekitaran Anjungan Mandar. Ya. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama pagelaran akbar perayaan khas Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Makassar yang menjadi tradisi pemerintah Kota Makassar setelah perayaan formal atau pengibaran bendera. Baik, dengar aba-aba, kepalkan tangan, pekik merdeka. 1, 2, 3, merdeka. 1, 2, 3, merdeka. 1, 2, 3, merdeka. Baik, sesi foto selesai. Kepada tamu-tamu VVIP, kami silakan menuju lantai 2 Anjungan City of Makassar
untuk menyaksikan bersama-sama pagelaran akbar perayaan khas Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Makassar yang menjadi tradisi pemerintah Kota Makassar setelah perayaan formal pengibaran Sang Merah Putih. Penyelimutan pelataran Anjungan Bugis Makassar 5.005 meter bendera terdiri dari 77 bendera merah putih oleh 1.000 personil. Persiapan pembentangan bendera merah putih yang akan menyelimuti Anjungan Bugis Makassar sepanjang 5.005 meter terdiri dari 77 bendera dan bentang sepanjang 65 meter oleh 1.000 personil. Persembahan lagu. Master Selatan, Master Utara. Dia disebut nih. Oke. Oman. Mohon izin perhatian untuk pasukan, dengarkan apa-apa. Parade! Buka barisan! Jalan! Bisa Mi? Bisa mau kok? Masih bisa? Terus saya ulang lagi nih. Boleh? Persiapan. Apa dia bilang? Kawan drone dari laut, kawan drone dari laut. Ada apa-apa? Ada apa-apa? Belum dari bawah yang dia mau pakai. Standby Meka. Kenapa? Kenapa dia parah? Oke kawan, berikan Mitos. Lagu. kenapa ditarik? Lagu. Jangan ditarik. Bisa bilang persiapan pembentangan. Berikan lagu di Lagu. berikan lagu. Ditarik. Ya, berikan bikin lagi. Lagu-lagu persembahan siswa-siswi SMP Sekota Makassar, Indonesia Pusaka. Maju! Jalan! Indonesia
Lagu Hari Merdeka. Semuanya diharapkan bernyanyi. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Lagu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta.
Lagu Aku Anak Indonesia. Lagu terakhir, Makassar Kota Dunia. C. Mohon berdiri semua. Terangkan indah cahaya, maka alam terurai. Udara Makassar untuk bergerak.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah pagelaran akbar perayaan khas Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Makassar yang menjadi tradisi pemerintah Kota Makassar setelah perayaan formal pengibaran Sang Merah Putih. Penyelimutan pelataran Anjungan Bugis Makassar, 5.005 meter bendera terdiri dari 77 bendera merah putih oleh 1.000 personil, diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Makassar Kota Dunia. Sukses untuk kita semua. Peduliki, salamaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Oh Makassarku, satu cinta untuk dunia. Makassarku, oh Makassarku, tanda cinta bakti negeri. Makassarku, oh Makassarku, kota nyaman untuk dunia. Makassarku, oh Makassarku, negeri elok ramah sejahtera. Makassarku, oh Makassarku, satu cinta untuk dunia. Makassarku, oh Makassarku, tanda cinta bakti negeri. Makassarku, oh Makassarku, kota nyaman untuk dunia. Makassarku, oh Makassarku, negeri elok damai sejahtera. Makassarku, oh Makassarku, satu cinta untuk dunia. Makassarku, oh Makassarku, tanda cinta bakti negeri. Makassarku, oh Makassarku, kota nyaman untuk dunia. Makassarku, oh Makassarku, negeri elok ramah sejahtera. Obade jangan bubar dulu nah ya. Jangan bubar dulu Obade. Aku anak Indonesia Kak Oya. Semuanya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusa, satu bangsa.
jangan bubar, Obade jangan bubar. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. One, two, three. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sip. Hari Merdeka. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tegak, setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tegak, setia, membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tegak, setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tegak, setia, membela negara kita. Lagu berikutnya, Gebiar Gebiar. Jelov. Aubade siap. Bersatu dalam semangatku, Indonesia jelas terungku, gelar hariku bersatu. Kak In, tolong. Gebiar, gebiar, pelangi jingga.
Obade jangan bubar dulu. Persiapan foto bersama para camat beserta nyonya, para lurah dan paskibraka tahun 2022. Iya. Ya. SKP. Peserta Obade, kami silakan untuk dapat mengosongkan tempat Kembali untuk ke foto tempat bersama. seperti aturan kemarin. Bubar barisan. Mohon tepuk tangannya untuk siswa-siswi SMP se-Kota Makassar. 500 orang siswa-siswi terdiri dari seluruh SMP negeri dan swasta di Kota Makassar di bawah binaan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Baik, camat dan lurah untuk tidak meninggalkan tempat sebelum kita sesi foto. Sesi foto pertama, camat dan nyonya terlebih dahulu, disusul para lurah dan selanjutnya paskibraka. Dan sekiranya Kepala SKPD masih berada di Anjungan City of Makassar, mohon berkenan juga bisa mengabadikan momen ini di Hari Proklamasi ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Ya, kepada siswa-siswi SMP, baik, mohon bersiap-siap. Sesi foto pertama dulu Kepala SKPD. Kami undang asisten, staf ahli, pimpinan SKPD untuk dapat mengatur posisi tempat yang akan diatur oleh teman-teman protokol. Disusul bersiap-siap camat dan nyonya. Setelah camat dan nyonya dilanjutkan pasukan pengibar bendera pusaka Kota Makassar bersama pengapit tentunya dari TNI Angkatan Udara.
Istri